Yo yo yo, what's up bor, what's up bray. Halo semua, apa kabarnya untuk hari ini? Kembali lagi bersama kita edisi ngopi ngobrol pintar bersama Sonjet. Tapi sebelumnya untuk menyikapi video ini harus menggunakan akal sehat, logika kita, kemudian daya pikir yang logis lah, seperti itu. Oke guys, kali ini kita akan sedikit membagi terkait proses kebiasaan kerja kita, yaitu tema kita adalah bagaimana membuat besek itu tidak berjamur, mudah terjamur. Kedua, bagaimana membuat struktur besek itu lebih awet sehingga kalau kita panen berkali-kali beseknya tidak hancur. Berikut ada beberapa tip atau kebiasaan kita menggunakan besek. Oke guys, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa didukung channel motivasi kita ini supaya untuk kedepannya lebih berkembang, dan kita pun akan memberikan edukasi terkait proses kebiasaan kerja kita, karena kita di sini berusaha tampil apa adanya, tanpa editan yang secara berlebihan, tanpa judul yang berlebihan, karena ini akan berpengaruh kepada mental kita. Makanya kita lebih fokus kepada apa adanya. Kalau masuk akal silahkan dipakai, kalau tidak masuk akal jangan guys. Makanya di video ini perlu disikapi dengan daya logis, dengan daya akal sehat kita, yang terutama ada logikanya guys. Oke, sebelum itu guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tapi alangkah sebaiknya kita cek iklan ini dulu guys. Check it out. Malang City Producer Club. Oke guys, sebelum kita lanjut di edisi ngopi kita ini, ngobrol pintar bersama Sonjet, sebelumnya kita akan sedikit mengulas spesifikasi bambu. Ini harus kita pahami bro semua, harus kita pahami spesifikasi bambu yang digunakan atau untuk dianyam menjadi yang namanya besek. Nah, ini harus kita pahami. Jadi ada beberapa kriteria bambu, tapi yang jelas kita langsung kepada intinya. Dalam proses pembuatan besek, baik itu besek lembaran atau besek bakul, ini dibuat dari bambu yang masih hidup. Karena berdasarkan apa yang saya tahu, kenapa dipakai atau dibuatnya dari bambu hidup, supaya proses anyamannya tidak keras, tidak rumit. Makanya dipilih bambu yang hidup, sehingga proses kelenturannya kalau dilipat sana sini itu lebih memudahkan dalam proses pengerjaannya. Itu salah satu. Tapi dibalik itu guys, dibalik bambu hidup ini ada seringkali muncul permasalahan yang diakibatkan kita tidak melalui proses-proses yang semestinya. Nah, ini terkait prosesnya kita ada beberapa tip atau beberapa kebiasaan yang kita lakukan. Nah, nanti tonton terus video ini sampai habis supaya tidak gagal paham dalam penerapannya. Oke guys, tapi sebelum ini jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like, di komen, serta dibagikan nanti. Jadi spesifikasi dari bambu ini adalah bambu hidup, yang dimana dibuat untuk menganyam sehingga tidak mudah patah karena masih hidup. Nah, dari balik itu ada beberapa proses yang tidak kita lalui. Kenapa besek ini rawan jamur, rawan hancur di saat kita panen atau sudah terpasang, mudah terkena jamur. Jadi jangan remehkan bro, jangan remehkan daya getah, apapun itu daya getah.
baik itu getah di bambu, getah di kayu sirip, jangan remehkan itu. Jadi ini sangat mengganggu kenyamanan burung. Kenapa mudah terjamur? Karena tidak melalui proses. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Disimak terus. Oke, yang pertama adalah rendam sampai terlihat perubahan warna pada air itu. Biasanya airnya hitam, guys. Hitam pekat dan sedikit berbau. Berikut cuplikan video proses rendamnya, guys. Dan yang kedua, lakukan proses penjemuran, karena penjemuran ini sangat penting supaya unsur-unsur kandungan air yang terdapat di media besek bisa minim atau hilang. Itu yang paling penting. Berikut juga video proses dari penjemurannya. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah proses pembakaran. Jadi dalam proses pembakaran ini perlu disikapi, bakarlah secukupnya, jangan sampai bakar bisa menimbulkan api atau hal yang di luar dugaan. Tapi bakar seperlunya, artinya proses pembakaran ini biar tujuannya struktur besek lebih keras dan lebih awet. Itu fungsi dari proses pembakaran. Pembakaran pun bisa dilakukan dari sistem luar sampai ke bagian dalam. Dan proses pembakaran ini sekaligus menghilangi atau membuang dari serbuk-serbuk atau bulu-bulu dari besek itu sendiri, guys. Ini ada proses yang dilakukan terhadap besek ini melalui proses pembakaran. Oke, berikut video cuplikannya. Oke guys, ini dari sekian banyak besek yang sudah kita lepas. Jadi kenapa kita harus lepas? Karena memang sudah waktunya, guys. Jadi ini salah satu proses yang kita lakukan. Bisa terlihat di sini. Inilah bekas kita bakar di kompor atau tungku juga boleh, guys. Nah, ini hitam-hitamnya, guys, itu bekas kita bakar, termasuk bagian dalam-dalamnya. Jadi salah satu cara membuat besek terhindar dari jamur dan strukturnya lebih kuat. Ini sudah mau 3 tahun tapi masih utuh beseknya, guys. Nah, beseknya masih utuh, berapa kali dipanen terlihat dari bekas-bekas sarangnya, guys. Dari bekas-bekas sarangnya ini dia, itu dari dalam bahkan sampai di luar juga. Nah, bahkan dari sampai di luar juga ini bekas kita bakar. Ini salah satu cara untuk membuat besek lebih awet, terutama strukturnya. Kalau di saat kita panen, besek tidak mudah rusak. Yang kedua, dari proses pembakaran yang ada, mematikan atau membuang unsur-unsur kandungan getah pada besek itu sendiri. Karena bambu ini sebelum dirakit atau sebelum dibuat anyaman seperti ini merupakan bambu yang masih hidup. Nah, ini tip dari kita, guys, tip dari Sonjet. Ini sudah kita lakukan, bukan hanya mengira-ngira atau bagaimana, tapi ini sudah kita lakukan dan kita buktikan. Ini ada berapa, ada bekas 7 lembar sarang sudah kita lepas. Ini kurang lebih jalan 3 tahun. Beseknya masih utuh dan kokoh, dan
tidak ada jamur-jamurnya bro. Oke guys, ini bekas bakar kita. Terima kasih.